Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my video. Okay, let me introduce myself. My name is Nuraini. I'm from Management 24B. My student ID is 244111077. And today we learn about pasar modal. Oke, kita akan mulai aja. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Pasar modal. Ada yang sudah tahu belum apa itu pasar modal? Oke, ternyata guys, pasar modal itu bagian yang terpenting bagi suatu negara. Kenapa sih kok bisa kayak gitu, Kak? Karena pasar modal ini berfungsi sebagai tempat atau sarana himpunan dan penyaluran dana. Nah, pastinya pasar modal ini juga dinaungi oleh lembaga yang terkait, guys, seperti OJK dan perbankan. Ternyata menurut Tandalin tahun 2010, pasar modal itu adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan. Itu tuh baik berupa surat utang, modal sendiri, yang mau diterbitin dari swasta atau pemerintah juga ada di situ. Berdasarkan undang-undang juga nomor 8 tahun 1995, pasar modal ini mencakup tentang penawaran umum juga, guys. Perdagangan efek, harga dan profesi yang berkaitan dengan efek juga. Fungsinya apa sih pasar modal ini? Ternyata pasar modal ini memiliki dua fungsi, guys. Itu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Nah, fungsi ekonomi sendiri ini menjadikan pasar modal itu menjadi tempat sarana penyaluran dana dari pihak yang memiliki nilai surplus kepada pihak yang membutuhkan dana. Lalu kalau dari segi keuangan, ini dapat memberikan kesempatan bagi investor untuk memperoleh imbal hasil dana yang diinvestasikan oleh mereka, oleh investor. Oke, next. Siapa aja sih pelaku dari pasar modal itu? Pelaku pasar modal sendiri terdiri dari beberapa pihak yang memiliki peran yang berbeda, antara lain emiten sebagai penerbit efeknya, investor sebagai pemilik saham, perusahaan sebagai tempat perantara transaksi, dan lembaga-lembaga penunjang seperti Bursa Efek Indonesia, OJK, KSEI, dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, siapa aja sih instrumen dari pasar modal ini? Ternyata instrumen yang diperdagangkan dalam pasar modal ini adalah saham, obligasi, reksadana. Nah, saham sendiri ini adalah tanda kepemilikan perusahaan yang memiliki hak atas dividen seperti itu. Nah, sedangkan obligasi itu adalah surat utang jangka panjang dengan hasil imbalan itu berupa bunga. Lalu yang terakhir ada reksadana. Nah, reksadana ini menjadi wadah yang dikelola langsung oleh manajer dengan tujuan untuk meminimalkan resiko untuk diverifikasi. Nah, manfaatnya apa sih dari pasar modal ini? Kalau bagi perusahaan itu, pasar modal ini menjadi pendanaan jangka panjang atau sumber pendanaannya mereka gitu, pemasukan mereka kayak pemasukan modal. Bagi investor sendiri itu, pasar modal adalah alternatif suatu investasi yang bertujuan atau berpotensi menguntungkan bagi mereka di masa depan. Nah, kalau bagi pemerintah sendiri itu mendorong yang namanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, tapi kita nggak bisa pungkiri, guys, semuanya itu tuh punya yang namanya resiko. Kayak resiko fluktuasi, resiko kerugian, dan resiko likuiditas. Oleh karena itu, pemahaman kita terhadap resiko-risiko yang tadi itu penting, guys, kita pelajari. Terutama bagi kita yang ingin berinvestasi gitu. Terus apa sih kesimpulan dari materi hari ini? Kesimpulannya adalah pasar modal adalah sarana penting dalam sistem keuangan di suatu negara yang berfungsi sebagai media pendanaan dan investasi jangka panjang. Nah, dengan pemahaman yang baik serta kita tuh bisa mengenal konsep dari pasar modal ini, kita tuh diharapkan dapat memanfaatkan pasar modal ini secara bijak gitu, guys. Okay, I think that's enough for today. Thank you for your attention, guys. And if you like this video, don't forget to like, comment, and share ya. See you in the next video. Bye bye.